Selamat malam Omania. Jumpa lagi di Midnight Live. 2 hari lagi kita merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Merdeka. Semoga Indonesia semakin berjaya dan bersih dari korupsi. Seperti biasa kami punya sajian berita menarik hari ini. Dalam kesempatan ini teman-teman, saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf. Ya gitu tuh kata-kata pejabat kalau habis bikin blunder. Ya udahlah, nggak usah pakai klarifikasi, saya kan bukan pejabat. Ya. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal maaf, maaf, dan maaf. Iya, budaya Nusantara yang dulu sakral sekarang udah kayak gorengan di pinggir jalan. Gampang belinya, murah, tapi bisa bikin sakit perut. Pejabat ketahuan salah, tinggal bilang saya minta maaf. Udah gitu doang. Yang penting citra dan jabatan aman. Urusan solusi belakangan. Kayak tetangga habis nyerempet motor, terus bilang maaf sambil bawa pisang goreng biar nggak dibahas di arisan. Akuntabilitas nggak ada, yang ada cuma jumpa pers sambil senyum sambil kasih klarifikasi tipis-tipis. Mirip kasir warung bilang nggak ada kembalian, tapi malah ngasih permen kopi atau mau disumbangkan. Kalau begini terus, maaf kita bakal turun kelas. Dari maaf lahir batin jadi maaf lahir doang, batinnya masih emosi. Jadi di Republik ini pejabat kayak punya mantra sakti, maaf, maaf, dan maaf. Pejabat ngomong maaf itu lancar banget. Lebih lancar dari nyalain motor metik tetangga. Kalau starternya dipencet bunyinya kayak tokek kecekek. Cekek tokek. Mantra maaf ini keluar tiap lidah keseleo, kebijakan amburadul atau data ngawur. Habis itu ya udah, nggak ada lanjutannya, nggak ada konsekuensinya. Kata maaf buat pejabat udah kayak tombol reset pas main game. Tapi kayaknya lebih mirip orang nyapu, terus kotorannya diselipin di bawah karpet tuh. Kelihatannya doang bersih, aslinya debu jadi numpuk. Bayangin nih, kita aja di rumah numpain kopi bapak misalnya, nggak mungkin cukup tuh cuma minta maaf. Pasti diomelin dulu, disuruh beresin dulu, di strap angkat 1 kaki, lanjut disuruh bikin kopi lagi. Lah ini pejabat salah, tinggal bilang maaf terus jalan lagi, nggak di strap angkat 1 kaki. Udah kayak orang nyerempet spion orang di parkiran, pura-pura nggak lihat, nggak ada etikanya. Bahkan budaya minta maaf sekarang udah kayak tiket bebas dari tekanan publik. Cukup 1 kata maaf, semua kelalaian, kesalahan, blunder-blunder gak penting, bahkan kejahatan langsung dianggap beres. Ya kayak salah kirim chat di grup WA, niatnya gibahin temen kantor di grup tongkrongan, malah kekirim di grup kantor. Mana udah scene 3 minutes ago lagi. Mau dihapus, mau minta maaf tetap aja masih dianggap jahat. Kan jadinya bikin awkward kalau ketemu. Pasti. Padahal kalau kita nengok jauh ke belakang, kata Republika yang artinya demi kepentingan publik itu harusnya punya konsekuensi besar. Kata yang jadi kesepakatan para pendiri bangsa untuk menyebut bentuk pemerintahan kita, Republik Indonesia. Tentu punya makna dan konsekuensi. Bukan hasil asal ngejeplak kayak pejabat lagi klarifikasi. Tapi kalau cuma dengan maaf, semua kesalahan bahkan kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak bisa keriset. Pertanyaannya, masih pantaskah kita nyebut negeri ini republik? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Pertanyaan selanjutnya, masa sih para petinggi dan pejabat di negeri ini nggak paham konsekuensi dari kesepakatan bersama? Atau memang pura-pura nggak paham? Saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu, dan saya sama sekali tidak diberitahu.
Kayak bapak yang ditagih anaknya motor baru, pura-pura nggak denger tuh. Ngomong udah teriak di kuping, si bapak malah ngeles. Tuh nah dengerin ada berita anak bawa motor kena begal. Emang nggak niat beliin ini mah. Janji manis sudah kayak caleg magang. Dan kalau kita selami lebih dalam fenomena pejabat yang enteng banget bilang maaf tiap kali blunder, itu bukan cuma masalah perilaku pribadi, tapi ada faktor tradisi budaya yang ikut nimbrung. Jadi di tradisi lama masyarakat Nusantara, terutama yang nilai hidupnya harmoni dan rukun, minta maaf sering dianggap puncak penyelesaian konflik. Maaf artinya menghindari permusuhan, bukan menuntut ganti rugi. Ibaratnya dulu kalau ada yang nginjek kaki di pasar, cukup bilang maaf sambil kasih pisang rebus, udah damai tuh. Nah masalahnya saat itu belum ada pemisahan antara etika privat dalam hubungan kekerabatan dengan etika publik bernegara seperti sekarang. Dan celakanya nilai ini sekarang dibajak pejabat. Bedanya kalau dulu minta maaf itu disertai niat baik, sekarang minta maaf seringnya cuma buat menjaga nama baik. Minta maaf tapi cari wartawan, pakai backdrop logo institusi, mic-nya 3 biji kalau bisa, tapi solusinya kosong. Akhirnya rakyat dibuai sama simbol kesopanan, salam, senyum, maaf-maafan, tapi nggak pernah ada perbaikan. Siklus macam apa ini? Pejabat minta maaf itu ibarat lihat jalanan Jakarta macet pas jam pulang kerja. Udah biasa banget. Tapi solusinya nggak ada, dari dulu sampai sekarang tetap aja macet. Akibatnya dalam penegakan hukum misalnya, permintaan maaf seringkali direspon dengan pencabutan tuntutan sosial dan minimnya proses hukum. Jangan dong. Vonis bisa ringan hanya karena faktor sopan. Aduh. Saya tidak tahu yang mulia. Uye. Udah kayak maafin gebetan tukang selingkuh perkara ngomong maaf sambil kirim stiker jenglot ngedip. Gimana tuh ya jenglot ngedip ya? Kultur feodal dalam birokrasi yang jarang menuntut pertanggungjawaban atasan juga mencerminkan bobroknya evaluasi dan sistem good governance di negara ini. Atasan minta maaf, semua dianggap selesai. Ibaratnya nih bos di kantor banting printer gara-gara ditipu aneh-aneh. Misalnya, terus ke karyawan dia bilangnya maaf, printer rusak, kita harus move on dari teknologi lama. Ngeles terus, bisa aja biawak plafon. Selain itu peran watchdog kita bukannya ngegonggong tapi lebih banyak lebih kayak kucing Anggora. Gimana tuh? Dengar pernyataan maaf dari pejabat udah kayak dapet ikan salmon. Bukannya mempertanyakan proses hukum atau reformasi kebijakan, malah di blow up abis-abisan. Namun akhirnya itu semua jadi kebiasaan yang dinormalisasi. Kata maaf bukan lagi jadi penyesalan tapi jadi jalan tikus buat politik pencitraan. Dipakai buat nyalip kritik, lewatin tanggung jawab, dan ujung-ujungnya parkir di halaman depan pemberitaan. Udah kayak ritual rutin, Senin rapat, Selasa ngomong ngasal, Rabu klarifikasi, Kamis minta maaf, Jumat udah mikir buat ngomong ngasal apa lagi nih. Ini apa macam masuklis? Siklus macam apa ini? Ini macam apa siklus? Apa siklus ini macam? Ya udah lagi gini aja lah, kita sampai besok ya. Dan penormalan perilaku menyimpang itu bermuara pada satu hipotesa bahwa maaf di ruang publik Indonesia sudah turun kelas. Dulunya maaf itu mahal dan penuh makna, sekarang kayak diskon Harbolnas, ada aja tiap bulan, yang penting tanggal sama bulannya angka kembar. Kata maaf bukan lagi ekspresi moral buat nebus kesalahan, tapi cuma jadi retorika buat mengamankan posisi dan citra. Alasannya juga macam-macam, ada yang emang nyesel beneran, ada yang tujuannya cuma buat netizen diam, itu sering. ada juga yang cuma formalitas. Ya kayak simpenan atasan ikutan tes naik jabatan. Asal datang setor muka, mau presentasi nggak sesuai isi, yang penting physical touch.
Sama kedip dikit. Langsung lolos. Yang merah jangan sampai lolos. Pejabat juga akhirnya belajar satu hal ketika terpojok, bukan transparansi atau reformasi yang dilakukan, tapi mencari kamera dan mikrofon wartawan cuma buat bilang maaf. Adegannya juga familiar ya. Pejabat keluar dari gedung, terus bilang, tenang teman-teman, saya sudah ada di sini. Saya minta maaf dan saya juga mau mengklarifikasi. Ada lanjutannya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Singkat, padat, dihujat. Dan kalau diperhatiin, maaf dari pejabat itu cuma ada 2 kategori. Pertama, minta maaf karena memang tulus mengakui kesalahan. Dan kedua, yang kayaknya paling sering minta maaf karena udah nggak kuat dihujat netizen. Ya, memang yang tahu alasan pastinya cuma mereka. Publik sih cuma bisa nebak-nebak aja. Permintaan maafnya ini tulus apa enggak. Kalau emang tulus, kok dia nggak nyanyi? Beda ya? Beda. Uye. Permohonan maaf yang template itu belakangan muncul dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang baru aja minta maaf. Setelah sempat bikin geger pas bilang tanah HGB, HGU maupun tanah milik pribadi semua kepunyaan negara. Dan kalau nganggur bisa diambil. Hasilnya ya sesuai template, Nusron langsung ramai dihujat. Dan akhirnya juga sudah ketebak, ujung-ujungnya Nusron minta maaf sambil kasih klarifikasi tipis-tipis. Nusron bilang kalau dia cuma bercanda. Bercanda tapi sampai bikin rakyat resah. Come on. Hidup rakyat udah susah. Jangan malah dijadiin bahan guyonan, apalagi guyonan soal hak atas tanah atau rumah. Jangan dong. Bukannya ketawa, rakyat malah khawatir. Kalau saya yang bercanda itu beda. Penonton ketawa, saya waspada. Rakyat itu butuh kepastian, keadilan, dan pejabat yang benar-benar tanggung jawab, bukan pejabat yang so asik tapi bikin berisik. Terus ada Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dia minta maaf kalau target 3 juta rumah di 2025 nggak tercapai. Katanya banyak target kerja tapi anggarannya tipis. Ibarat janji bikin kapal pesiar tapi duitnya cuma cukup beli jangkar. Ya jelas nggak bisa berlayar. Nyender aja tuh kapal. Kalau bahuku kan memang buat kamu nyender. Merek gitar kalian nyender. Fender ya. Oh iya. Bisa aja saya. Fahri nambahin selama ini kinerja Kementerian PKP justru nggak sesuai sama KPI yang seharusnya. Kayak sibuk ngurus CSR dan soal rumah subsidi 200.000 unit, padahal itu bukan KPI Kementerian PKP. Tapi KPI BP Tapera. Nah, ini minta maaf pakai alasan menanggung kesalahan orang lain nih. Gaslighting berkedok maaf. Kalau tadi contoh pejabat yang minta maafnya template banget, belakangan ini kita juga disuguhi fenomena permohonan maaf yang langka. Pertama ada Didi Hartiantio, mantan Dirut PT KAI, tanggal 3 Agustus kemarin muncul di depan publik buat minta maaf karena KA Argo Bromo anggrek anjlok dan bikin 80 perjalanan dibatalkan. Dia nggak cuma ngomong tapi juga bungkuk kayak pejabat Jepang. Sopan santun tanpa disuruh, gaya begini di negeri kita termasuk langka banget. Apalagi dia nggak nambahin kalimat pembelaan diri yang biasanya jadi bumbu wajib pejabat blunder. Di tengah dunia birokrasi yang biasanya kaku dan defensif, aksi Didi ini jadi sorotan. Banyak yang bilang ini contoh pemimpin yang gentle, berani ngaku salah dan nggak perlu maksa nyari klarifikasi. Yang begini bisa kita apresiasi. Terus ada juga Joe Angelo de Sousa Mota, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, baru 6 bulan menjabat dia memutuskan mundur. Alasannya karena katanya dia belum ngapa-ngapain. Anggaran nggak turun, birokrasi ribet, dan semua rencana kerja cuma jadi tumpukan kertas. Tiap hari datang ke kantor cuma buat makan gaji buta.
Dengan nada suara malu, dia minta maaf ke Presiden Prabowo dan rakyat. Oh, mantap. Sikapnya ini layak diacungi jempol. Betul. Jarang-jarang ada pejabat yang sadar kalau mending mundur daripada cuma nongkrong di kantor tapi nggak ada hasilnya. Atau dicontoh, Betul. dan kayak penonton. Nggak ada kerjaan malah bahagia. Sekalinya dikasih kerjaan, ngedubelnya sebulan. Iya lagi. Dasar pemuja kakek Zeus. Jeder. Meski fenomena pejabat minta maaf sudah sangat sering kita dengar, tapi masih ada juga pejabat yang sudah jelas salah tapi susah banget mengucapkan kata maaf. Jurusnya ngeles, mangkir, atau diem aja. Padahal kata maaf itu kan pendek banget ya. Cuma 4 huruf. M-A-A-F. Kalau 3 huruf apa? Maaf. Kalau 3 huruf M-A-A. Ada juga 3 huruf. I-K J. Nama perguruan tinggi seni kan ya. Aman kan ya? Lucu nggak lucu, yang penting aman. Balik lagi buat sebagian orang, apalagi pejabat, ngeluarin kata maaf itu kayak disuruh ngomong ke mantan, aku udah move on. Kan berat banget ya. Siapa lagi bisa gue utangin ya? Ada 5 alasan kenapa orang susah minta maaf. Pertama, takut harga diri jatuh. Kayak HP jatuh dari rooftop Burj Khalifa. Ketinggian ya. HP-nya ambiar, gengsinya juga bubar. Kedua, rasa malu. Tapi rasa malu di politik itu langka banget. Betul. Kayak kucing punya SIM C. Langka apa nggak pernah tuh? Nggak mungkin kejadian. Iya. Ketiga, takut ikut nanggung kesalahan orang lain. Ya, ibarat disuruh bayar token listrik rumah temen, padahal cuma nginep sehari. Keempat, takut kalau maafnya malah nyeret aib lama. Kayak ngechat mantan tengah malam, bukannya kangen malah bahas split bill 12 tahun lalu. Belum dibayar tuh split bill. Padahal itu billnya gue yang bayar. Ya emang pakai kartu kredit dia. Yang penting kan gue juga bawain tuh kartu ke kasir. Salah siapa? Terakhir, takut mental breakdown dan merusak citra. Soalnya selama ini citranya dibangun sempurna, sempurna kayak abis beli baju baru, potong rambut, terus sorenya foto KTP, yang motoin Om Darwis Triadi lagi gitu. Angle-nya pas, sempurna banget tuh KTP. Ya, terlepas dari pejabat susah minta maaf atau pejabat yang enteng banget bilang maaf, mengucap maaf kalau di ruang pribadi sih bagus. Tapi di ruang publik, maaf ini kadang jadi trik sulap kelas warung kopi. Gimana tuh? Masalah besar dibikin abrakadabra, langsung hilang tuh dari berita. Padahal nyatanya kesalahannya masih ada, cuma disimpan aja di saku. Ya, kayak kelakuan penonton. Bilangnya udah tobat, nggak judol lagi. History browser udah dihapus. Lagi enak-enak ngopi ada suara kring-kring. Ada petir tuh dari kakek Zeus. Jeder lagi. Dan parahnya, struktur kekuasaan kita kadang terlalu permisif. Jadi pejabat minta maaf itu kayak atasan di kantor yang datang telat, ambil snack di kantin kejujuran, tapi nggak masukin duit ke toples. Pas ditanya cuma bilang besok ya, sambil ngemut kuaci tuh. Besok gitu lagi, toples masih kosong. Emangnya bisa diisi kuaci tuh toples? Masyarakat kita juga nggak dibiasain berpikir kritis. Hari ini marah, besok lupa, lusa udah ngikutin drama pesohor yang ujung-ujungnya endorse obat kuat. Pejabat ngerti banget trik ini. Bilang maaf sebentar, rakyat tenang sebentar. Besok blunder lagi, ya minta maaf lagi. Aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Akumulasi dari semua itu bikin publik mulai apatis. Kepercayaan ke institusi tipis kayak kulit tahu. Dan pejabat belajar kalau krisis bisa ditangani cuma pakai retorika manis tanpa kerja nyata. Ibarat kebun kering,
disiram teh manis. Wangi sih, Wangi. tapi tanamannya diabetes. Iya. Bisa ya. Ada pepatah Latin. Pepatah Latin ya. Latin. Pepatah Latin bilang, errare humanum est, persevera rediabolicum. Artinya berbuat salah itu manusiawi, mengulangi kesalahan itu perbuatan iblis. Kayak bawa bapak hidung belang alasannya ngopi tapi faktanya nyamperin ani-ani. Americano, ani-ani yes. Ingat, minta maaf itu bagus, tapi kalau maaf cuma karena ditekan publik, bukan karena sadar salah, ya jangan heran kalau orang nggak percaya. Maaf itu inti dari perbaikan masalah, tapi kalau berhenti di maaf dan klarifikasi tanpa aksi dan solusi, itu namanya basa-basi. Iya. Kayak gebetan yang bilang, aku lagi ngopi sama temen kok, padahal lagi nongkrong sama mantan. Baper dikit tuh pindah tongkrongan. Habis ngopi, ke bawah suasana. Bisa lanjut main gaple. Main gaple. Nah, habis main gaple ini, main tebak-tebakan. Habis itu Apa bedanya sepatu sama jengkol? Apa tuh? Kalau sepatu disemir, jengkol disemur. Bisa aja obat kumur. Jadi kalau rakyat sadar bahaya dari normalisasi pejabat minta maaf berkonsekuensi buruk pada nilai-nilai republik, maka rakyat harus stop kasih apresiasi kalau ada pejabat salah. Akuntabilitas harus dipertanyakan dan jangan gampang puas cuma pakai klarifikasi basa-basi. Saatnya maaf harus dibayar tunai dan tuntas. Dan rakyat harus galak tanpa menunggu ketegasan struktur kekuasaan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi menarik lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.